ini saat udah dibuat di Advin, karena kita ini adalah AI recruitment platform, kita ini bukan job portal ya. Jadi ada satu namanya application URL. Jadi ada application URL, basically ini adalah satu URL yang dikasih, yang di copy sama klien, sama perusahaan yang buka lowongan. Ya. Link ini nanti mereka taruh di job posting mereka, misalnya mereka beriklan di Jobstreet. Nah, link ini ditaruh di Jobstreet, diinstruksikan untuk kandidatnya mengupload CV mereka di sini. Jadi di sini itu ini adalah PO point of view dari link tadi, ya kan? Ini point of view dari si kandidat. Nah, ini kita masuk nih ke si AI screening-nya. Coba ya, saya upload namanya Izadul. Nah, ini kita akan lihat bagaimana si AI ini bisa memberikan scoring. Ya. Bagaimana si AI ini berbeda dengan OCR. Kalau kita ngomongin CV screening, screening dokumen mungkin udah familiar dengan namanya OCR ya. Cuma kita akan lihat bagaimana si AI ini berbeda dengan OCR. Kayak landing page lah, ini kayak career page lah. Jadi upload, CV-nya proses ya, dia loading, baca datanya. Nah, ini text time karena AI-nya bekerja ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah halaman konfirmasi. Jadi si kandidat itu tugas cuma dua. Satu itu ngupload CV, konfirmasi data, sama setelah lagi nanti interview. Tiga. Nah, jadi ini CV yang masuk tadi ya. Saya kasih lihat CV-nya mungkin supaya bisa ada comparison. Ini ada CV-nya Izatul tadi. Ya, ini CV-nya Izatul ya. Dia ini tadi kita posisinya PHP programmer, tapi dia ini sebenarnya dia ini orang QA IT juga sih. IT project manager digital marketing, tapi dia ini bukan programmer nih, ya. Ini CV dia, experience dicantumin, education dicantumin, ya. Nah, di sini nih langsung ketangkep nih eh apa data-data dia pribadi. Kalau dia ada data yang nggak dicantumin itu wajib diisi. Ya. Nah, ini muncul langsung otomatis ketangkep. Jadi dia punya work experience apa, ya kan, positionnya ngapain, dari tanggal berapa, tahun berapa. Ini CV-nya nggak perlu format tertentu, mau formatnya pakai apapun bisa, mau pakai gambar bisa, mau pakai PDF bisa, mau dia desainnya pakai Canva yang ribet, yang posisinya aneh-aneh juga bisa. Itu nggak harus di training, saya bisa baca. Lalu si responsibility-nya ditangkap, disamperin sama si AI. Jadi kalau di jawabnya panjang lebar, ya kan, itu kan kalau kita baca sesuatu kan lama tuh. Jadi dia summary-in apa sih intinya yang nyambung sama pekerjaan yang kita buka nih, ya kan. Nah, di sini juga bisa kelihatan nih, ini bedanya AI sama OCR. Jadi dia punya pengalaman educourse.id ya, posisinya sebagai social media spesialis dan uh, digital marketing. Nah, di job desk dia nyantumin mungkin banyak panjang lebar tuh. Cuman si AI-nya bisa baca. Saat dia baca, dia bisa pisahin mana yang responsibilities, mana yang achievements. Jadi si AI-nya kita sebut dia punya reasoning skills. Dia punya kemampuan berpikir ya. Ini contoh nih, kalau di pengalaman kejadian ini, kerjaan dia responsibilities adalah copywriting, design, organizing digital campaigns, analyzing ads, optimisasi konten. Tapi dia cantumin achievements. Jadi mungkin di CV dia ini course. Nah, nih, dia bikinnya paragraf nih. Dia nggak bikin bullet points, ya kan? Dia bilang di bawahnya terakhir, my works were worth 20% of the company conversion. Jadi pekerjaan dia itu menyumbang omset 20%, ya kan? Nah, jadi di sini AI-nya dia bisa ngerti dari baca paragraf itu, oh ini tuh achievements loh, oh ini tuh responsibilities loh. Nah, ini nih AI dalam membantu nge-parse CV screening ya. Ini adalah bachelor. Nah, lalu juga ini skill-skillsnya ditangkap, lalu dia bisa kategoriin skills ini levelnya apa. Ada expert, ada beginner, ada advance, ada intermediate. Nah, dia bisa baca dari pengalaman dia, ya kan, dari hasil kerja dia, ya kan, itu dia tuh masuk skillsnya yang mana sih secara kategori, secara level, ya kan. Nah, ini kalau udah beres, tinggal apa ya? Tinggal confirm your application. Jadi dia udah konfirmasi application-nya, nanti datanya masuk ke sistemnya company untuk dapetin scoring dia. Nah, dia dapat kayak gitu, thank you for the application, we'll update you via email, please make sure to check your email periodically. Nah, kita balik ke halaman lowongannya ya. Di sini semua CV yang masuk itu masuknya pending. Nah, jadi di sini di pending ini kita bisa lihat ada namanya Izatul Mujahidah ya. Ini data dia nih untuk PHP programmer. Pengalaman terakhirnya adalah software quality assurance center, software QA. Dia dapat skor 40 ya. Kenapa dia dapat skor 40? Jadi kalau kita klik muncul detailnya, ini ada CV yang tadi kita masuk ya, sama education history-nya, work experience-nya, profilnya. Ini dia dapat 40 bad candidate. Dijelasin di sini sama AI. Ini ada namanya AI CV reasoning. Ini makanya saya bilang tadi ada reasoning skills. Dia bilang si Izatul ini ya,
dia nggak meet requirement untuk PHP programmer di PT ini. Walaupun dia punya experience dan education di software engineering dan digital marketing, tapi fokus dia ini primarily ini di digital marketing, social media management, dan project management, rather than PHP programming and system development relevant to the vacancy. Her technical skill do not mention nih, tadi kan kita di job description kita cari programmer yang PHP, MySQL, connector. Dia nggak mention nih, nggak ada skillsnya nih, ya kan? Yang sebenarnya itu crucial for the role. Walaupun dia involved di berbagai teknologi sektor, the lack of direct experience and proven skills in the specific programming language and frameworks required for the job significantly limit. Oke, jadi walaupun dia involved di banyak di pengalaman kerja dia banyak di teknologi sektor ya, tapi dia punya experience itu dan skill-skill dia itu nggak cocok nih. Jadi ini dikasih skor namanya 40 bad candidate. Nah ini scoring ini akan sangat berguna saat kita mau bedain mana yang eksepsional, mana yang good, ya kan? Karena kalau di konvensional platform, sistemnya itu bukan scoring, sistemnya rekomendasi. Ya. Rekomendasi itu kan tadi saya bilang 1000 CV masuk, 200 recommended. Nah, tapi si scoring ini kita bisa bedain mana yang eksepsional, mana yang 100, mana yang 80. Bagaimana bedainnya? Contoh, yang 100 itu adalah orang yang secara requirement tuh fit semua requirement-nya. Contoh minimum age, gender preference, skills-nya semua ada, skill level-nya juga sesuai yang kita cari gitu kan. Technical skills, apa jadi harus 100% match the requirement plus plus dia pernah kerja di industri yang sama, misalnya ini di sini nih industri perhiasan berlian. Dia pernah kerja di ini orang nih, misalnya CV-nya semua secara requirement semuanya fit nih 100%. Tapi yang satu pernah kerja di perusahaan perhiasan berlian juga, yang satu lagi nggak pernah nih kerja di perusahaan perhiasan berlian. Itu skornya akan beda. Yang pernah kerja ini bisa jadi ini 90, yang belum pernah itu bisa jadi 80. Kalau untuk dapat 100 gimana? Kalau dapat 100 mungkin selain dia harus kerja di industri yang sama, harus ada at least 20% dari requirement dia tuh yang over qualified. Jadi misalnya kita cari pengalaman kerja yang 3 sampai 5 tahun, tapi dia punya pengalaman kerja itu 7 tahun, ya kan? Lalu kita cari dia punya skill PHP yang advance, tapi dia ini skill PHP-nya tuh expert. Itu kan 2 over qualified, itu kita anggap 100. Nah, jadi kita itu akan ngebantu kita nggak sortir 1000 CV ini, kita bisa prioritasin mana yang benar-benar eksepsional secara data CV, mana yang sebenarnya cuma good aja, mana yang sebenarnya jelek. Nah, ini adalah tahap pertama dari si CV scoring. Jadi ini adalah perbedaannya bagaimana si CV ini bisa memberikan angka dengan alasan. Tentunya alasannya kita rumuskan ya. Jadi scoring kita rumuskan. Jadi dia AI ini saat memberikan scoring kan dia akan selalu konsisten ya. Beda dengan manusia ya. Manusia capek ya kan, mut-mutan ya kan. Nah, kalau ini enggak, dia ada kalau manusia ada ya ada pikiran sendiri lah, subjektif lah. Kalau ini dia objektif, AI-nya akan bekerja terus konsisten. Nah, lalu ini kalau udah nih kita mau proses, oke deh, nggak apa-apa lah interview deh misalnya kan. Ini ada action sections-nya. Dia bisa accept untuk next stage atau reject. Reject-nya kenapa gitu kan. Anggaplah saya accept ya. Saya accept ke AI interview ya. Nah, dia masuklah nih ke AI interview. Jadi ini saya akan demoin untuk AI interview, saya akan pakai demo yang udah saya lakuin. Untuk namanya Izatul juga ya. Jadi di sini tuh di AI interview ini ada saat dia masuk ke AI interview, si kandidat ini akan di email satu link berbentuk link invitation interview. Saat dibuka link itu bentuknya seperti ini kira-kira. Nah, kayak gini. Jadi si link interview ini ya, link interview ini berbasis chat base. Nah, ini adalah histori contoh interview yang kita lakuin tadi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat tadi kita bikin beberapa sequence ya. Coding exercise, data analysis. Jadi ini adalah list dari interview yang harus dia lakuin. Contoh, dia masuk coding exercise nih. Dia akan bilang nih, thank you for providing your CV is satu. Let's proceed with the technical interview. Please write a PHP function that accept, disuruh bikin coding lah. Ini kan coding exercise nih. Dia jawab nih orangnya. Ini chat base. Nah, nanti kita akan lihat juga yang voice base. Question 2, can you extend the function bla 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 ya kan. Nah, dia bikin lah fungsinya kan coding practice nih. For the final coding question, I would like to integrate scenario. Jadi nanti si A ini akan dapat nih hasilnya, lalu dikasih nilai juga sama dia. Nilai per sequence-nya berapa? Sequence coding exercise nilainya berapa? Sequence data analysis dia nilainya berapa? Learning dan self improvement dia berapa? Leadership dia berapa? Ya. Nah, ini di sini cuma 2 pertanyaan nih contoh. Nah, next kita pengen lihat nih yang masalah learning dan self improvement deh, yang bukan technical, ya kan? Pertanyaan seperti apa? Hello Izatul, ya kan? Welcome to interview for the PHP programmer position at PT Aviation Abadi Corporate. Let's start with the questions. Bisa nggak ceritain programming technical skill yang kamu belakangan ini udah pelajarin dan describe gimana kamu apply skill itu yang kamu belajarin di recent project or job role.
Ini nih nggak ada database pertanyaannya ya. Jadi Bapak Ibu itu nggak harus provide database pertanyaan untuk setiap posisi, enggak. Si AI ini akan bikin otomatis pertanyaannya, dia akan bikinin itu nge-relate sama job yang dicari. Misalnya kita paper programmer, dia akan bikin pertanyaan tentang paper programming. Lalu dia juga akan nge-relate sama industrinya, sama data CV-nya. Jadi kita nggak usah ribet mikirin pertanyaannya A sampai Z untuk posisi ini, pertanyaan B A sampai Z lagi, pertanyaan C beda lagi, ya kan? Ini nggak, CI-nya bisa bikin sendiri. Nah, jelasin lah, I recently improve, bla 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 bla, ya kan? Oke, thank you for sharing that. Can you describe a time? Bisa ceritain nggak waktu di mana kamu harus belajar new tools ataupun teknologi baru dengan cepat ya, karena dikejar deadline untuk project. Gimana kamu approach the learning process? Gitu kan. Di nih. Thank you for lastly, how do you stay updated to the latest trend dan teknologi di software development? Nah, misal dia jawabnya nggak ini nih nggak full nih. Dia kan tanya, how do you stay updated with the latest trends and technology software development, particularly those relevant to the page? Gimana kamu stay update ke update teknologi, terutama di PHP lah. Kalau ada update apa, kamu gimana sih bisa update sama ilmunya? Dia cuma jawab, staying update with PHP, ini kepotong jawabannya. Dia bilang, it seems like your response was cut off. Jadi si AI-nya ini udah dikasih tahu juga. Si AI ini, dia harus dia itu harus setiap kali dia dapat jawaban, dia harus nilai dulu. Dia ngerti nggak nih maksud si kandidatnya jawab apa? Karena kalau dia nggak ngerti, dia pasti nilainya ngaco. Jadi kalau dia nggak ngerti, dia akan tanya lagi nih. Contoh, staying update with WHP. Dia bilang, it seems like your response was cut off. Could you please elaborate on how to stay? Dia tanyain lagi sama dia. Nah, dijawabnya sama si kandidatnya. Oke, dia baru ngerti. Thank you, ya kan, for providing all the necessary information during the interview. Nah, jadi next nih, misalnya dia jadi learning self improvement ya. Sekarang kita coba masuk ke samping yang kayak creativity and innovation misalnya. Hello, nih dijelasin. Can you describe a time when you introduce design? Pernah nggak lu introduce a new idea or improve existing project in your previous workplace? Diceritakan. That's a great instance of workplace innovation. Is that all? Moving to the next question. How did you ensure that your new system, gimana caranya kamu ensure kalau sistem yang kamu bawa ini user friendly dan meet the needs of those dan sesuai kebutuhan user yang berinteraksi sama sistem itu. Jadi, can you think of a time, ini kan very specific to PHP programnya, can you think of a time when you were stuck on a complex coding problem in your ATS project? Kenapa dia tanya ATS? Karena nih orang di interview sebelumnya dia ceritain kalau dia itu pernah ngerjain ATS gitu. How did you navigate this challenge? Jadi si pertanyaan ini itu bisa benar-benar spesifik, walaupun tentang creativity dan innovation, si AI-nya ini nggak bakal nanya kreativitas yang aneh-aneh. Dia bakal nanya kreativitas dan innovation terhadap posisi yang kita buka gitu. Dari mana dia? Dari lowongan yang kita buka, dari industri si klien, sama si CV-nya si kandidat ini. Jadi dia akan drill down sesuai itu. Ya. Lalu ada technical question. Ini technical question tadi yang kita define. Kalau ada berapa technical question yang kita mau tanya, sama ya dia bisa generate sendiri. Cuman kalau untuk ini dia akan nanya dulu yang required kalau ada. Jadi kalau dia nanya required, ya kalau dia nggak ada yang required, dia akan generate sendiri pertanyaannya. Nah, jadi ini adalah si AI interview ya. Kita bisa define sequence. Apa sih sequence yang penting untuk posisi ini? Yang harus ditanya itu apa sih? Yang kita pengen tangkap itu apa sih? Ya. Lalu nanti kita akan lihat scoringnya. Tapi sebelum kita lihat scoring, saya mau kasih lihat voice interview. Cuma untuk voice interview ini saya play video karena terlalu lama kalau nggak. Ya. Jadi saya play video. Semoga bisa. Ini harus kedengeran ya. Semoga bisa. Bukan ini. Ceritakan pengalaman. Nah, jadi ini ada additional question. Jadi ini akan kita dengar satu, ini saya yang jawab. Jadi ada satu AI-nya nanya nih pakai voice. Kita bisa lihat bagaimana si voice AI ini dia teknologi sekarang semakin canggih ya. Dia secara intonasi, dia cara ngomong juga udah mulai mirip dengan manusia. Jadi yang pertama ngomong ini adalah AI, lalu saya nanti akan jawab. Ceritakan pengalaman Anda dalam memimpin sebuah tim. Bagaimana Anda memastikan tim Anda tetap termotivasi dan bekerja secara efektif? Ya, saya pernah pimpin tim pengembangan dalam beberapa proyek PHP. Tugas saya memastikan semua anggota memahami tugas tentang timeline dengan komunikasi jelas ya. Pertanyaan keduanya, saya coba jaga motivasi tim dengan ya sering-sering kasih